Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling mulia, Nabi yang paling mulia, bahkan makhluk yang paling mulia. Karena kemuliaannya kita pun umatnya menjadi umat yang paling mulia. Karenanya patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita niatkan kajian kita pada malam hari ini ikhlas karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya pada kajian yang pertama, bagian pertama, tentang hal-hal dan kejadian yang terjadi pada bulan Rajab serta keutamaan pada bulan Rajab. Kita sudah membahas tentang beberapa keutamaan dari bulan Rajab. Insya Allah pada kajian kita pada malam hari ini kita akan membahas tentang peristiwa penting yang terjadi pada bulan Rajab. Sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa pada bulan Rajab, di awal bulan Rajab, Sayyidatuna Aminah, ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, merasakan adanya kehamilan pada perutnya. Sehingga kemudian beliau mengandung seorang manusia, seorang makhluk yang paling mulia yang kemudian terlahir ke dunia ini, dan beliaulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga pada bulan Rajab terjadi peristiwa besar di antara mukjizat terbesar. Bukan yang paling besar, kalau yang paling besar yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad adalah mukjizat Al-Quran. Tapi di antara mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mukjizat Isra dan Mi'raj. Mayoritas ulama mengatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Meskipun ada yang mengatakan selain tanggal ini. Tapi mayoritas ulama mengatakan itu terjadi pada tanggal 20 Rajab. Peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat Isra-nya dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah terjadi hanya pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terjadi pada nabi-nabi selain beliau. Meskipun ada sebagian nabi yang pernah dinaikkan, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit. Seperti Nabi Idris pada waktu masih hidup, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit. Ya, disebutkan wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami kata Allah mengangkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi, yaitu ke langit ketika itu. Kemudian setelah itu Nabi Idris turunkan ke bumi dan meninggal dunia di bumi. Begitu pula Nabi Isa alaihissalam. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat beliau ke langit, bahkan sekarang masih berada di langit. Kemudian setelah itu Nabi Isa pun juga akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dunia dan meninggal dunia di dunia, hanya di bumi. Ya. Jadi tidak setiap yang diangkat ke langit pasti melakukan perjalanan Mi'raj, tidak. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj itu hanya pada baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
adalah untuk menunjukkan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk menunjukkan rahmat Allah Taala pada Rasulullah dan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian syiar kita, ya, Yayasan Syahamah pada Isra Mi'raj kali ini adalah tasyrifun wa rahmah, kemuliaan dan rahmat. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun dalil tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada di dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalil tentang peristiwa Isra-nya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia, itu Allah Ta'ala, Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi ini, kata para ulama, dalil yang sharih, dalil yang jelas akan adanya peristiwa Isra-nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena disebutkan di situ Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Ya, asra yusri isra'an, itu adalah perjalanan pada malam hari. Perpindahan tempat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Itu arti dari Isra. Karenanya kemudian para ulama mengatakan, berdasarkan ayat tersebut, maka itu menunjukkan dalil yang jelas akan adanya peristiwa Isra-nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya orang yang mengingkari peristiwa Isra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka telah mendustakan ayat Al-Quran ini. Dan orang yang mendustakan ayat Al-Quran maka dia bukanlah orang Muslim. Adapun dalil tentang Mi'rajnya Rasulullah, karena di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama tidak disebutkan tentang Mi'raj. Yang disebutkan Isra, Asra yusri isra'an. Adapun tentang Mi'rajnya Rasulullah itu disebutkan di dalam surat An-Najm, tapi tidak secara jelas. Ya. Dan ini kata para ulama menunjukkan ya, adanya peristiwa Isra-nya, peristiwa Mi'rajnya Rasulullah. Surat An-Najm ayat 13 sampai 15 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Dan Rasulullah melihat malaikat Jibril untuk yang kedua kalinya. Karena sebelumnya Rasulullah melihat malaikat Jibril di satu tempat bernama Ajian. Kemudian waktu itu Rasulullah pingsan. Tapi untuk yang kedua kalinya Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Ini melihat dalam bentuk aslinya untuk yang kedua kalinya. Dan ketika itu Rasulullah tidak pingsan karena Rasulullah sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kuatan untuk menjalankan ya, peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Di mana Rasulullah melihat malaikat Jibril? 'Inda sidratil muntaha. Sidratil muntaha berada di langit. Menunjukkan Rasulullah naik ke langit. Ya, ini kata para ulama di antara dalil akan adanya apa? Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dalil khusus tentang Isra, ada dalil khusus tentang Mi'raj. Karena ya
dalil tentang Mi'raj itu tidak secara jelas, maka para ulama mengatakan jika ada orang yang mengingkari peristiwa Mi'raj karena kebodohannya, bukan karena dia ingkar setelah dijelaskan, kemudian disebutkan dalil-dalilnya, kemudian dia mengingkari, orang ini adalah orang yang menentang, ya, mengingkari kebenaran. Orang itu berarti apa? Telah jatuh pada kekufuran karena mengingkari apa yang sudah ditetapkan dan disepakati oleh para ulama. Tapi jika ada orang yang mengingkari peristiwa Mi'raj karena ketidaktahuannya, maka diajarkan, diberitahu, ya, tidak sampai pada kekufuran. Jadi ada dalil tentang peristiwa Isra, ada dalil tentang peristiwa Mi'raj. Mungkin sering kita mendengar dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tujuan awal dari peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di dalam Al-Quran, linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan kepada Rasulullah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka, ya, itu semua ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah. Mungkin kita sering mendengar ada beberapa yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra-nya, kemudian juga dalam perjalanan Mi'raj-nya. Beberapa keajaiban, ya, beberapa peristiwa penting yang bisa kita ambil hikmah dari itu semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan perjalanan Isra, beliau mengendarai buraq, hewan surga yang ketika itu dibawa oleh malaikat Jibril untuk ditunggangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika buraq itu bergerak kegirangan, ya, bergerak karena senang, ya, akan ditunggangi oleh Rasulullah, oleh malaikat Jibril, kemudian buraq itu dipegang dan dikatakan utsbut, tetaplah. Ya. Ma rakibaka, wa wallahi ma rakibaka ahadun akramu 'ala Allahi min Muhammad. Sungguhnya tidak ada, ya demi Allah, dan tidak ada orang yang menunggangimu lebih mulia bagi Allah Ta'ala daripada Muhammad. Berarti buraq, ya, ada yang menunggangi, ya, buraq tersebut sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para ulama menyebutkan, ya, diantaranya Al-Hafidh Al-Azraqi itu menyebutkan bahwa buraq itu pernah ditunggangi oleh Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim melakukan perjalanan dari Palestina menuju Makkah, kembali dari Makkah menuju Palestina, di antara dua tempat ini, beliau menunggangi apa? Buraq. Ya. Jadi buraq ini hewan surga, mempunyai dua sayap yang kemudian dia melangkah sejauh mata dia memandang. Luar biasa. Kalau ukurannya lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Itu buraq. Di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengendarai buraq. Itu saja sudah menunjukkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan beberapa keajaiban, perumpamaan, dan juga ada yang memang di dunia ini dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, ya, melihat dunia dalam bentuk apa? Perempuan yang sudah tua, menunjukkan bahwa dunia ini sudah tua usianya. Tinggal sedikit lagi dunia ini akan habis, ya, akan berakhir. Maka kita bisa mengambil hikmah untuk apa? Terus beribadah kepada Allah, cari bekal sebanyak-banyaknya untuk kemudian, ya, kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Kemudian juga Rasulullah melihat seseorang yang sesosok makhluk yang berada di pinggir jalan, ya, memanggil-manggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dialah iblis. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melihat, ya, perumpamaan orang atau sekelompok orang yang menanam di satu hari kemudian memanen juga di hari tersebut. Maka malaikat Jibril mengatakan merekalah orang-orang yang jihad di jalan Allah. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melihat
orang-orang yang menggunting lidahnya dan bibirnya dengan gunting-gunting yang terbuat dari api. Setelah itu kembali lagi, digunting lagi, kembali lagi digunting lagi. Kata malaikat Jibril, mereka adalah penceramah-penceramah penebar fitnah. Ini yang dilihat oleh Rasulullah dalam perjalanan Isra. Kemudian, ya, saya tidak menyebutkan semuanya. Kemudian dalam perjalanan Mi'rajnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan beberapa tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di antaranya beliau melihat Al-Baitul Ma'mur, ya, satu tempat di langit ketujuh yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Baitul Ma'mur itu bagaikan Ka'bah bagi penduduk bumi. Kalau penduduk bumi ada Ka'bah, di penduduk langit yaitu para malaikat ada Baitul Ma'mur. Setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat, masuk ke dalamnya, sholat di sana, kemudian keluar tidak kembali lagi. Diganti besoknya dengan 70.000 malaikat yang lainnya. Itu luar biasanya, begitu banyaknya jumlah malaikat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Sidratul Muntaha, pohon yang besar, yang disebutkan karena indahnya, ya, tidak ada orang yang bisa mensifati keindahan pohon Sidratul Muntaha ini. Daun-daunnya besar, buahnya pun juga besar, yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga disebutkan melihat dan diminta atau disuruh untuk masuk surga dan melihat apa yang ada di dalam surga dari kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduk surga. Mulai dari bidadari, al-wildanul mukhalladun, mereka yang menjadi pelayan-pelayan penduduk surga. Kemudian juga Rasulullah melihat arsy, makhluk Allah yang paling besar, ya, dan tidak boleh diyakini bahwa arsy adalah singgasana Tuhan. Dan dikatakan bahwa Tuhan berada di atas arsy, tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala, ya, ada sebelum adanya arsy, tanpa arsy, dan setelah Allah menciptakan arsy, Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya, tetap ada tanpa arsy dan tidak berubah dari yang semula. Para kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu sebagian dari keajaiban-keajaiban, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya beliau. Saya ingin lebih menjelaskan lagi tentang dalil-dalil bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diambil dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau peristiwa-peristiwa, cerita-cerita tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sering kita mendengarnya. Ya. Tapi saya ingin mengambil satu kesimpulan bahwa dari peristiwa dan perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang bisa kita ambil sebagai dalil untuk kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa boleh melakukan sesuatu yang biasa kita lakukan dan kita yakini di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran, Alladzi barakna haulahu, yang kami berkati di sekitar perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tempat-tempat yang disinggahi oleh Rasulullah itu adalah tempat-tempat yang berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra-nya beliau singgah di beberapa tempat. Malaikat Jibril meminta beliau untuk turun, kemudian Rasulullah turun, dan setelah itu Rasulullah salat 2 rakaat di tempat tersebut. Disebutkan di dalam beberapa riwayat, di antaranya riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai perjalanan dari Masjidil Haram. Ketika itu Rasulullah berada di rumah Ummu Hani. Ummu Hani ini adalah saudara Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Rasulullah ketika itu tidur di antara paman beliau Ja'far dan paman beliau Hamzah dan Ja'far, saudara dari Abu Thalib, dari Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib.
Kemudian datang malaikat Jibril membawa Rasulullah SAW, dan kemudian setelah itu Rasulullah dibersihkan, ya, hatinya, dibelah dadanya, diambil hatinya, dibersihkan dengan air Zam-Zam, kemudian dikembalikan lagi agar Rasulullah siap untuk melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dan mempunyai kekuatan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, perjalanannya kan dimulai dari Masjidil Haram. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam singgah di beberapa tempat. Pertama kali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam singgah di satu tempat yang banyak pepohonannya. Kemudian beliau turun dan malaikat Jibril meminta Rasulullah untuk sholat 2 rakaat. Setelah itu kemudian Rasulullah naik lagi. Dan malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Atadri aina shallaita?" Tahukah kamu di mana tadi kamu sholat? Nah, kemudian ya, Rasulullah mengatakan, Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Maka kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Shallaita bi Yathrib." Anda tadi sholat di Yathrib, Madinah. Dan setelah itu kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah. Ini tapi terjadi sebelum hijrahnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah meneruskan perjalanannya dan kemudian singgah di satu tempat. Seperti yang semula, turun beliau, sholat 2 rakaat dan ditanya oleh malaikat Jibril, di manakah Anda tadi sholat? Tahukah di manakah Anda tadi sholat? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, Allahu a'lam. Kemudian malaikat Jibril mengatakan apa? Tadi Anda sholat di Tur Sina, tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu. Ya. Kemudian setelah itu berjalan lagi sampai di satu tempat, turun sholat 2 rakaat dan kemudian malaikat Jibril mengatakan seperti yang semula. Dan setelah itu apa? Rasulullah diberitahu bahwa beliau sholat di Baitul Lahmin, tempat Nabi Isa dilahirkan. Yang ingin saya sampaikan bahwa tempat-tempat itu ya adalah tempat yang berkah. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam singgah di tempat-tempat yang berkah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Alladzi barakna haulahu." Yang kami berkati, diberikan keberkahan oleh Allah tempat-tempat persinggahan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tempat di sekitar perjalanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karenanya kemudian Madinah tempat yang berkah, Tur Sina tempat yang berkah, Baitul Lahmin tempat yang berkah. Kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam turun melakukan sholat 2 rakaat? Itu menunjukkan kepada kita ahlus sunnah wal jamaah. Sebagai dalil bagi kita ahlus sunnah wal jamaah dibolehkannya untuk menyengaja datang ke tempat-tempat yang berkah dan melakukan doa di sana. Berdoa di tempat-tempat yang berkah. Mohon kepada Allah agar dikabulkan doa kita. Kenapa? Karena tempat itu adalah tempat yang berkah. Sebagaimana Rasulullah turun di tempat-tempat yang berkah, kemudian beliau melakukan ibadah sholat. Ini dalil bagi kita ahlus sunnah wal jamaah. Boleh menyengaja datang ke tempat-tempat yang berkah, kemudian berdoa di sana. Nah, ini kan ahlus sunnah wal jamaah yang melakukannya. Dan ini sebagai bukti akan kebenaran apa yang kita yakini. Artinya boleh ambil berkah, boleh tabarruk. Ya. Kemudian jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam singgah di tempat kelahirannya Nabi Isa dan dikatakan berkah, maka tempat kelahirannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lebih berkah. Sehingga boleh kemudian kita ya berdoa di tempat kelahirannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Meskipun sekarang susah karena sudah ya tidak diketahui lagi ya oleh orang-orang Wahabi, itu dijadikan sebagai perpustakaan lagi, perpustakaan, dan kemudian bisa kita datangi sewaktu-waktu kita mau. Nah, ya berarti apa? Boleh kita datang ke tempat-tempat bersejarah, terutama tempat kelahiran Rasulullah, bahkan tempat di mana Rasulullah tinggal, tempat di mana Rasulullah sholat, itu adalah tempat-tempat yang berkah. Ini yang pertama, dalil akan dibolehkannya kita apa? Tabarruk. Kemudian yang kedua, di dalam perjalanan Isra-nya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mencium bau harum dari sebuah makam, kuburan
Dan kemudian diberitahukan oleh malaikat Jibril bahwa itu adalah kuburannya Masyitah. Mungkin sering kita mendengar ceritanya Masyitah, seorang perempuan yang menjadi tukang sisirnya putri Firaun. Setiap hari berada di lingkungan istana Firaun, menyisiri rambutnya putrinya Firaun. Suatu ketika sisirnya jatuh, beliau kemudian mengambil sisir tersebut dengan mengucapkan Bismillah. Putri Firaun kaget dengan ucapan Masyitah tersebut, tukang sisir tersebut. Maka kemudian ditanya, apakah engkau punya Tuhan selain ayahku, selain Firaun, katanya. Dengan tegas, dengan berani, dia mengatakan, tukang sisir ini mengatakan, Rabbi wa Rabbu abiki Allah. Tuhanku dan Tuhan ayahmu adalah Allah. Oleh putri Firaun diancam. Kalau dia tidak kembali untuk ikut menyembah Firaun, mengakui Firaun sebagai Tuhan, maka dia akan diadukan kepada ayahnya, Firaun. Maka benar, dia tetap tegar, dia tetap berani untuk mengatakan Tuhannya adalah Allah. Sampai akhirnya ceritanya kan dikatakan bahwa Masyitah dikumpulkan dia dan anak-anaknya, kemudian disiapkan tungku yang besar, diisi air, bahkan ada yang mengatakan diberi minyak sehingga semakin cepat mendidihnya dan panas minyak bersama air itu. Satu persatu anak dari Masyitah dilemparkan ke dalam air tersebut. Sebelumnya Firaun sudah mengancamnya untuk kemudian dia disuruh keluar dari agamanya, tapi Masyitah tetap tegar. Satu persatu anak dari Masyitah dimasukkan ke dalam air yang mendidih tersebut, terkelupas kulitnya, terpisah daging dengan tulangnya, mati dalam keadaan mengenaskan. Mati syahid. Mereka orang-orang yang membela dan tetap dalam agamanya. Kemudian sampai pada giliran anaknya yang kecil, Masyitah pun iba, bukan Masyitah kemudian gentar dan ragu-ragu, tidak. Karena iba melihat anak yang kecil itu pun juga harus dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Tapi kemudian Allah jadikan anak yang masih bayi, yang belum waktunya untuk bicara, dia bisa mengatakan satu ucapan untuk menguatkan ibundanya. Ibundanya tetap tegar, tapi ucapan dari anak ini untuk menambah ketegaran dan kesabarannya. Apa kata anak tersebut? Isbiri ya ummah, fa innaki 'alal haqq, fa inna 'adzabal akhirah asyaddu min 'adzabid dunya. Sabar wahai ibunda, karena sesungguhnya engkau dalam kebenaran dan sesungguhnya siksaan di akhirat itu lebih pedih daripada siksaan di dunia. Maka anak yang kecil ini pun juga dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Masyitah tetap tegar. Raung-raung kesakitan, terkelupas kulitnya, terpisah daging dari tulangnya, mati dengan keadaan mengenaskan. Terakhir Masyitah minta kepada Firaun agar dikumpulkan tulang-tulang dia dan tulang-tulang anaknya dalam satu tempat. Maka ketika perjalanan Isra-nya Rasulullah SAW, Rasulullah mencium bau harum dari sebuah makam seorang perempuan tukang sisir putrinya Firaun. Seakan-akan Masyitah ini, si tukang sisir ini, itu ingin mengatakan, wahai Rasulullah Muhammad, sesungguhnya saya dan anak-anak saya sama agama saya dengan Anda. Ingin seakan-akan ingin mengucapkan atau ingin menghormati kedatangan Rasulullah SAW. Seakan-akan demikian. Tapi apa di balik cerita ini semuanya? Rasulullah SAW mencium bau harum dari seorang perempuan solihah, waliyah, perempuan yang solihah. Itu menunjukkan apa? Rasulullah mencium bau harum dari satu makam tersebut. Dan kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril. Oleh malaikat Jibril diceritakan kisah tentang Masyitah. Maka apa yang kita bisa ambil? Hikmah dari itu semuanya. Dalil bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, boleh ziarah ke makam orang-orang yang soleh. Hanya Rasulullah kemudian singgah atau mencium
mencium bau harum dari makam Masyitah. Menunjukkan apa? Diperlihatkan satu keajaiban. Di antara keajaibannya apa? Tercium bau harum dari makam orang yang soleh, yang membela agamanya, yang memegang teguh keyakinannya, tidak gentar dengan ancaman meskipun harus dibunuh dia dan anak-anaknya. Cintanya kepada Allah, cintanya kepada agama Islam itu lebih tinggi daripada cintanya terhadap dirinya dan anak-anaknya. Siapa? Seorang perempuan tukang sisir putrinya Firaun. Berarti apa? Boleh kita ziarah kubur, boleh ziarah ke makam para wali agar kita mendapatkan apa? Keberkahan. Di dalil yang kedua, dibolehkannya ziarah kubur, dibolehkannya ambil berkah dari orang-orang yang soleh. Kemudian ketika Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa, telah dikumpulkan ya, para nabi, padahal mereka ya, mayoritas mereka sudah meninggal dunia, kumpulkan dalam satu tempat menunggu kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama mereka. Apa dalil bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah? Menunjukkan bahwa para nabi itu akidahnya sama, agamanya sama, sehingga kemudian mereka sholat dalam satu imam, dipimpin oleh siapa? Baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak ada yang dikatakan agama Yahudi, agama Nasrani, agama atau agama Samawi. Itu ada 3, Islam, Yahudi, dan Nasrani. Nggak ada. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi adalah Islam. Tidak ada agama-agama Samawi. Yang ada apa? Syariat Samawi. Syara'iyus samawiyah. Adapun agama samawi cuma satu, yaitu Islam. Tapi kalau agama-agama samawi nggak ada. Yang ada adalah agama samawi cuma satu, yaitu Islam. Adapun syariat-syariatnya berbeda-beda antara satu Rasul dengan Rasul yang lainnya. Ini dalil bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian, apa yang terjadi pada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, bahwa syiar kita Ahlus Sunnah wal Jamaah atau syiar Yayasan Sahabat itu adalah apa? Tasyrifun wa rahmah. Tasyrifun pemuliaan, rahmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tasyrifun artinya bahwa peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perjalanan Isra dan Mi'raj yang hanya khusus dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu kemuliaan yang tinggi yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada nabi-nabi sebelum Rasulullah yang melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Tasyrif, ingin dimuliakan. Allah ingin memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika malaikat Jibril mengatakan kepada Buraq bahwa tidak ada yang lebih mulia daripada Muhammad, bagi Allah Taala yang menunggangi Buraq tersebut menunjukkan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kemudian Rasulullah salat bersama para nabi dan kemudian beliau menjadi imam pun juga menunjukkan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik, semuanya itu adalah menunjukkan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bahwa apa yang dialami oleh Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu diantaranya hikmahnya adalah untuk menunjukkan rahmat Allah Ta'ala. Apa itu? Ya. Di antara rahmat Allah Ta'ala kepada kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Mi'raj. Kemudian Rasulullah sampai di satu tempat, beliau mendengar kalam Allah. Mendengar kalam Allah yang bukan suara, bukan huruf, bukan bahasa. Ini harus kita ingat bahwa ketika Rasulullah
Mi'raj bukan berarti kemudian Rasulullah ingin bertemu dengan Allah yang berada di langit, berhadap-hadapan, mendengar kalamnya. Tidak, tidak ada dalil yang mengatakan demikian, itu nggak ada. Justru Al-Quran mengatakan tujuan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah adalah untuk diperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Isra, "Inuriyahu min ayatina." Allah juga menyebutkan di dalam surat An-Najm, "Laqad ra'a min ayatinal kubra." Dan telah diperlihatkan kepada Allah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, ini artinya bahwa tujuan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah adalah untuk diperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh diyakini bahwa Allah berada di atas, Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj untuk bertemu dengan Allah yang di atas. Tidak benar. Karena Allah ada sebelum adanya tempat, dan setelah adanya tempat, Allah tetap ada seperti semula, tidak membutuhkan kepada tempat. Allah ada sebelum adanya aras, setelah adanya aras, Allah pun ada tetap tanpa aras. Tidak berubah dari yang semula. Begitu pula Allah Ta'ala yang menciptakan langit, dan dia ada tanpa langit. Setelah menciptakan langit pun juga apa? Allah tidak membutuhkan kepada. Keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahu mawjudun bila makan. Nah, ketika Rasulullah naik sampai di satu tempat, beliau mendengar kalam Allah, perintah tentang sholat 50 kali. Kemudian beliau turun di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, apa yang diperintahkan Allah kepada umatmu? Maka kemudian dikatakan oleh Rasulullah Muhammad, kami diperintahkan sholat 50 kali. Ya. Kemudian Nabi Musa mengatakan kepada Rasulullah, irji'. Ya, irji', maksudnya apa? Kembalilah ya, ke tempat di mana engkau mendengar kalam Allah Ta'ala. Irji' ila rabbika fas'alhu takhfif. Ya, kembalilah kepada tempat di mana kamu mendengar kalam Allah dan mintalah keringanan. Kemudian Rasulullah naik, minta diringankan, sampai kemudian dari 50 diringankan menjadi 45, diringankan menjadi 40, sampai akhirnya diringankan menjadi 5. Nah, apa yang ingin saya sampaikan, bahwa diringankan menjadi 5, yang tadinya 50, itu karena sebab Nabi Musa alaihissalam yang memohon kepada Rasulullah untuk kembali mohon keringanan. Sampai akhirnya dari 50 diringankan menjadi 5 kali. Berarti ya, Nabi Musa memberikan manfaat kepada umat Rasulullah Muhammad SAW, padahal beliau sudah meninggal dunia. Tapi karena kekuasaan Allah, kehendak Allah, Nabi Musa dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berada di langit ke-6. Setelah itu kemudian bertemu dengan Rasulullah dalam perjalanan turun dari Mi'rajnya. Kemudian setelah itu Rasulullah dimohon untuk minta keringanan. Ini kata para ulama, menunjukkan bahwa para nabi itu bisa memberikan manfaat ketika mereka masih hidup dan juga ketika mereka setelah meninggal dunia. Artinya, boleh kita bertawasul dengan para nabi, ya, meskipun mereka sudah meninggal dunia, karena yang memberikan manfaat dan yang menciptakan manfaat siapa? Allah. Ketika para nabi masih hidup, yang memberikan manfaat dan menciptakan manfaat adalah Allah. Ketika para nabi telah meninggal dunia pun, yang memberikan manfaat dan menciptakan manfaat siapa? Allah. Dan ini menjadi dalil bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, ya, meyakini bahwa para nabi bisa memberikan manfaat ya kepada orang lain, baik itu umatnya ataupun yang lainnya, ya, setelah mereka meninggal dunia. Nah, kemudian juga yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika diringankan menjadi 5, maka apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, bahwa sholat yang 5 kali itu pahalanya sama dengan yang 50 kali. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya,
fadzalika khamsuna salatan. Ya, fa innahunna khamsu salawatin kulla yaumin wa lailah likulli salatin 'ashrun. Fadzalika khamsuna salatan. Ya, sesungguhnya itu memang 5 kali sholat dalam sehari semalam, tapi satu kebaikan Allah lipatkan menjadi 10 kali lipat. Sehingga 5 kali sholat pun pahalanya sama dengan 50 kali sholat. Bukankah ini bentuk rahmat Allah Ta'ala kepada kita? Umat Nabi Muhammad SAW, 50 kali sholat diringankan sampai menjadi 5, tapi pahalanya pun tetap sama dengan yang 50 kali sholat. Kemudian terakhir, bahwa di antara apa yang didengar oleh Rasulullah SAW ya, dari kalam Allah Ta'ala, ya, bahwa Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa besar selain kekufuran, selain kemusyrikan bagi mereka yang dikehendaki. Itu pun juga menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga benar apa yang kita sebutkan dalam syiar, ya, syiar Isra Mi'raj kita kali ini dari Yayasan Syahama, bahwa adalah tasyrifun wa rahmah. Tasyrifun adalah memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa rahmah, dan menunjukkan rahmat Allah bagi kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ya di antara hikmah, pelajaran, kejadian, cerita yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah saya sampaikan tadi, dan mudah-mudahan semakin menambah keyakinan kita akan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semakin menambah keyakinan kita akan kebenaran ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seraya kita berdoa, mudah-mudahan kita senantiasa diperteguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agama Islam ini sampai kita meninggalkan dunia yang akan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf saya tidak bisa membuka tanya jawab, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan jelas, dan kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan bacaan tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Terima kasih untuk semuanya. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.